Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik dan sehat, diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati supaya pemberitaan firman pagi ini terus akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi, baik sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai aktivis, sebagai jemaat, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memperhatikan, kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Saya akan membaca ayat yang ke-9 saja untuk saudara dan saya. Mari saudara kita memperhatikan ayat yang ke-9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah doa Paulus untuk jemaat Tesalonika. Saudara, Rasul Paulus adalah sosok pribadi yang hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Dia juga seorang hamba Tuhan, seorang yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Sukacita bukan karena materi, tetapi sukacita karena Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa atas hidup jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara, kita akan menemukan bahwa rasa syukur, rasa sukacita Paulus atas jemaat di Tesalonika dinyatakan dalam sebuah doa yang sangat indah, sebuah doa yang sangat menyentuh hati, sebuah doa yang bernafaskan penggembalaan hamba Tuhan kepada jemaat, ya, sebuah doa yang bukan hanya sekedar kata-kata, bukannya sekedar kalimat-kalimat yang indah, tetapi sebuah doa yang keluar dari hati seorang hamba Tuhan yang melayani dengan kesungguhan hati. Mari kita melihat saudara doa-doa dari Rasul Paulus ini. Yang pertama saudara, ada kerinduan untuk bertemu dengan jemaat. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Rasul Paulus dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Saudara, Rasul Paulus memiliki satu kerinduan yang sangat besar untuk bisa berjumpa dengan orang-orang percaya di Tesalonika. Seperti beberapa hari yang lalu kita sudah melihat membaca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Rasul Paulus mengatakan di sana, kami tidak dapat tahan lagi. Satu kerinduan yang besar dari Rasul Paulus adalah ingin berjumpa muka dengan jemaat di Tesalonika. Tetapi Tuhan belum menghendaki hal itu terjadi. Keinginan Paulus untuk berjumpa dengan jemaat di Tesalonika bukan tanpa alasan saudara. Ada satu tujuan mulia yang ingin Paulus nyatakan ketika bertemu muka dengan jemaat Tesalonika. Paulus berharap dengan kehadirannya di tengah-tengah jemaat Tesalonika, ia bisa membimbing, mendampingi, mengajar dan menguatkan iman jemaat di sana. Saudara, apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus?
Ketika kita hadir sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, kita hadir di sana untuk menguatkan, meneguhkan, merawat, kemudian saudara membimbing mereka untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus, dia sangat rindu untuk berjumpa dengan orang-orang Kristen di Tesalonika. Dan keinginan untuk berjumpa itu bukan sekedar berjumpa untuk reuni, saudara, tetapi berjumpa punya misi khusus. Paulus ingin kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang Kristen di Tesalonika. Kita pun sama. Dimanapun saudara dan saya dan hak hadir di tengah-tengah masyarakat, kita ada di sana. Dan apakah kita juga sudah menjadi berkat bagi mereka? Yang kedua, saudara, kita melihat doa Rasul Paulus di dalam bagian yang kedua. Paulus berdoa supaya jemaat bertambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Saudara, dua pokok doa ini secara khusus disampaikan di dalam ayat yang ke-12. Kalau saudara membaca di sana, bahwa pertambahan jiwa-jiwa baru menjadi pusat daripada perhatian Rasul Paulus. Dia berdoa supaya jemaat di Tesalonika makin bertumbuh, makin berkembang, makin banyak orang-orang yang akan menjadi percaya. Saudara, bukan hanya itu, Rasul Paulus juga berdoa. Dia berdoa supaya jemaat hidup berkelimpahan, bukan dalam hal-hal materi, tetapi Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika hidup berkelimpahan di dalam kasih. Jemaat bisa hidup berdampingan, hidup bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya rasa saudara ini juga menjadi sukacita bagi kita hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ini. Kita melihat jemaat di mana kita melayani, jemaat makin bertambah banyak, bertumbuh, bukannya bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga bertumbuh di dalam kualitas iman mereka. Mereka hidup berdampingan, saling mengasihi, tidak saling menggigit, tidak saling menonjok dan lain sebagainya, tetapi saling mengasihi, saling melengkapi seperti kehidupan jemaat mula-mula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat pertambahan jiwa dan hidup jemaat makin saling mengasihi, tentu saja menjadi sukacita bagi hamba-hamba Tuhan. Rasul Paulus berdoa untuk dua hal ini. Yang ketiga, saudara sekalian, Rasul Paulus berdoa untuk kekudusan hidup jemaat. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, inilah doa Rasul Paulus supaya jemaat di Tesalonika menjadi jemaat, menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekudusan. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9. Satu ayat yang cukup terkenal, saudara. Dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, seterusnya dan seterusnya. Saudara, menjadi umat yang kudus, hidup kudus, hidup di dalam kekudusan adalah panggilan orang-orang percaya. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus, bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika hidup di dalam kekudusan. Tentu saja saudara, ini juga menjadi kerinduan kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita memiliki jemaat yang semakin hari semakin bertambah banyak. Memiliki jemaat di mana jemaat bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Mereka bertumbuh dan hidup saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Jemaat di mana kita melayani semakin menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam kekudusan. Tentu saja saudara, ini menjadi kerinduan bagi kita, bukan? Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan terus menaikkan doa-doa syafaat kita bagi jemaat di mana Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan kita sebagai jemaat, mari kita belajar terus untuk terus taat kepada Tuhan, untuk terus hidup saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, saling melengkapi di dalam komunitas yang ada. Kita sebagai jemaat, mari kita terus belajar hidup di dalam kekudusan. Saya percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus
akan mampu dan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kepada kami lagi sebagai hamba-hamba Tuhan di masa kini, supaya kami tidak larut di dalam kenyamanan kami, tetapi kami boleh belajar untuk mendoakan orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk kami gembalakan. Kami mendoakan pertumbuhan iman mereka. Kami mendoakan pertambahan jiwa-jiwa baru. Kami mendoakan untuk kekudusan hidup mereka. Tuhan, kami sebagai jemaat, kami juga mau belajar untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling menggigit dan menjatuhkan. Kami juga ingin terus belajar setiap hari hidup di dalam kekudusan. Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar, kami baca di pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangga kami. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Amin.